Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Rabu 20 September 2023. Saudara-saudaraku, merupakan kebahagiaan apabila kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan dan menikmati kasih-Nya setiap hari. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk perenungan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita boleh berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami boleh kembali melakukan aktivitas kami. Sebelumnya kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami, penuhi kami, berikan kami hati yang sungguh-sungguh taat kepada firman-Mu, sehingga saat kami mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti, kami boleh semakin paham, dan kami boleh merenungkannya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi setiap kami, Roh Kudus yang mengajar kami dan mencerahkan pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, Engkau berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh belajar kembali firman Tuhan yang tertulis di dalam Hosea 7 ayat 10 sampai dengan 16. Kita boleh belajar firman Tuhan yang berjudul Kemerosotan Rohani. Mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab ini bersama-sama. Hosea 7 ayat 10. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan tidak mencari Dia, kendati semuanya ini. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jariku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menore-nore diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang, karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah menunjukkan bagaimana Tuhan marah kepada bangsa Israel, perikop ini berbicara bahwa dengan kasih karunia Tuhan ingin memulihkan kembali Yehuda dan Israel. Potret pengkhianatan bangsa Israel dipaparkan di pasal ini. Tempat seperti Adam, Gilead, dan jalan ke Sikam menunjukkan luasnya geografi dosa mereka. Artinya, perbuatan dosa mereka yang terjadi di banyak tempat, bahkan hampir di semua tempat. Namun demikian mereka diberi teguran akan dosa-dosa yang mereka lakukan, dan mereka mengira bahwa dengan adanya kasih Tuhan, pelanggaran yang mereka lakukan telah dilupakan Tuhan. Dosa mereka tersebut diwakili oleh tindakan Efraim dan Samaria yang menjadi simbol dari sikap pemimpin dan rakyat pada saat itu. Perbuatan yang mereka lakukan yakni perbuatan moral, seperti penyamun, merampok, dan tidak menghargai hak hidup orang lain, sehingga orang asing tidak dapat melewati daerah tersebut. Juga mereka hidup dalam asusila, mereka hidup dalam hawa nafsu yang berlebihan seperti bara api. Mereka juga hidup mendua hati untuk melawan Tuhan. Mereka tidak peduli dengan Tuhan dan mencari keselamatan kepada Allah lain, dan pada akhirnya tidak mencari pemulihan terhadap hidup mereka. Dan mereka juga mengalami kehidupan yang egois. Mereka sombong. Mereka tidak peduli dengan kekuatan bangsa yang ada, yang begitu kuat menghancurkan mereka. Saudara-saudaraku, dampak dari perbuatan bangsa Israel adalah Tuhan menyerahkan mereka ke tangan bangsa lain
dan mereka hidup dalam penderitaan yang sangat lama. Nah, saudara-saudaraku, seseorang yang merosot pada suatu komitmen kepada Kristus ataupun memelihara sebuah standar perilaku yang Kristiani namun kembali kepada kebiasaan lama. Dan kemerosotan ini terjadi dalam berbagai cara. Di antaranya tidak lagi datang ke gereja, tidak lagi bergairah kepada Tuhan, meninggalkan pelayanan ataupun keluarga, atau kembali kepada kebiasaan dosa yang lama. Dan inilah indikator kemerosotan rohani. Ketika seseorang sudah tidak lagi merasa bersalah dengan dosa yang dilakukannya, ia merasa enteng dan tidak lagi risih terhadap dosa. Ia melupakan Allah dan seperti Hosea yang menebus Gomer, lupa akan Allah dan tidak lagi hidup dalam kebenaran, tetapi kompromi terhadap dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana seorang anak Tuhan bisa mengalami kemerosotan rohani sampai keadaan yang begitu berbahaya? Tentu karena dosa dan pengabaian ataupun penyalahgunaan alat-alat kasih karunia. Hal ini tidak terjadi dalam semalam, dan ini terjadi biasanya dalam suatu proses dari hari ke sehari, di mana orang-orang tersebut tidak sadar bahwa ia sedang mengalami kemerosotan ataupun kekerasan rohani. Saudaraku, sebagai orang yang sudah menerima Tuhan, kita mesti setia kepada Allah. Pencobaan, peristiwa tragis yang kita alami di satu pihak menjadi teguran bagi kita untuk kembali berbalik kepada Tuhan. Di lain pihak untuk menjadi motivasi kita untuk tetap teguh dan setia kepada Allah. Marilah kita belajar dari sikap dan perbuatan bangsa Israel yang jauh dari hadapan Tuhan. Dan biarlah kita menganggap bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah juga yang tidak kompromi dengan dosa. Sehingga kita boleh semakin rendah hati untuk bertobat. Kita kembali kepada kekudusan dan kebenaran. Dan kita mencintai Allah, menghormati Allah. Maka sikap kita akan terpancar kehidupan, hidup kudus dan benar. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satukan hati dan kita tutup dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Berkati setiap kami, penuhi kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Ampuni kami kalau kami masuk dalam kemerosotan rohani, biar kami bangkit kembali, kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.